Lagi ini dia game atau match yang pertama di game yang keempat antara GPX Basreng melawan tim Onyx Zenith. Silakan Choji. Yes, masih bersama Choji dan juga Epong Skuy yang akan menemani kalian di match keempat kali ini, di mana kita bisa melihat bahwa di arah mid lane yang sudah mulai ada inisiasi terhadap Fundrududul, dan dari Matildanya juga masih memberikan blocking damage satu sama lain melawan Mei yang menggunakan Rafaela. Ya, tapi kali ini tentunya Luoi sepertinya sudah mulai counter lane. Sementara Chiwinda atau kali ini mencoba bermain agresif ke arah jungle dari teman-teman dari tim Onyx Zenith. Cincara Chow di area bottom lane mencoba untuk memojokkan musuhnya. Tapi kali ini kita lihat teman-teman dari seorang Onyx sudah mulai memberikan beberapa damage juga. LA mencoba untuk bergerak ke area jungle, tapi terkena first blood dari tim Onyx, langsung dikeluarkan stiker Go Onyx yang terlihat di sana. Membuat kali ini tim Onyx unggul di awal game, tapi ada Luoi yang cukup sakit memberikan damage kepada seorang Mei. Tapi Mei tentunya juga harus mundur dari Capri. Kita lihat juga di area bottom lane, Cincara Chow terus menerus memberikan beberapa tekanan terhadap seorang Gumi. Gak bisa keluar dari bagian turretnya. Yes, ini udah dibilang dari awal ya sama Choji, mana memang dari permainan kedua tim akan agresif banget dan sedikit tas. Ya, keluarkan di daerah top lane. Sementara kita bisa lihat bahwa di bawah di bottom lane ya, dari GPX Basreng sudah mulai meround up, mencari posisi dan juga inisiasi yang tepat harusnya dari teman-teman GPX Basreng, tetapi tiba-tiba ada Maton Choker juga dinyalain buat ngelihat gold crate pun diambil oleh seorang Clara yang menggunakan YTC. Iya, tapi kali ini tentunya kita lihat dari sang Sky langsung mencoba untuk menuju ke seorang Mei. Mei masih punya flicker, Stephen Love dikeluarkan juga, mencoba masuk ke arah, tapi Sky nggak mau bernafsu lebih. Kali ini Sky masih terstun, Sky harus tershot dan juga di area bottom lane. Kali ini sangat disayangkan keputusan yang kurang baik menurut gue, keputusan terburu-buru yang dilakukan dari seorang Sky menggunakan linknya. Tapi meanwhile di bagian turtle kali ini tentunya teman-teman dari tim Onyx langsung mengamankan turtle yang pertama, sementara Luoi dan juga mencoba untuk langsung ke bagian musuhnya. Tapi kali ini jangan lupa juga buat dukung Indonesia di ajang M3 dengan cara login ke website dengan scan QR kode berikut. Dan jangan lupa juga pilih wilayah Indonesia. Oke, sudah ada tertarikan yang terjadi oleh seorang Luoi kepada Farsia dan hampir saja ditumbangkan. Masih ada wings buying untuk menuju ke arah belakang. Antara Clara sudah mulai melakukan movement yang bisa dibilang sangat berani, di mana sudah mulai menginvasi jungle dari GPX Basreng perlahan demi perlahan. Dan kalau misalnya kita lihat dari levelnya, dari kedua belah jungler ini masih mempunyai level yang sama, yaitu level 5 masing-masing. Cuman sekarang problemnya adalah dari momentumnya nih. Siapa yang bakal mendapatkan momentum duluan? Apakah dari GPX Basreng ataupun Onyx Zenith? Ya, dan jangan lupa juga buat teman-teman yang nonton, dipencet dulu tombol like-nya, di subscribe juga channel YouPoint Esports supaya makin ramai, makin seru. Tapi bakal kita lihat juga feeder Ice Strikes digunakan dari seorang Alin untuk melakukan clear wave saja di remit. Cincara Chow dan juga Gumi saling senggol-menyenggol di bagian top lane kali ini. Sudah mulai dikeluarkan beberapa damage juga, sementara Luoi bergerak di bagian bottom lane kali ini. Funi menampaknya udah cukup ready karena seorang Mei bahkan memberikan beberapa damage cuma sakit. Ditambah seorang Winda dari seorang Mei langsung dipulangkan saja ke base kali ini tentunya. Yes, betul banget, dan hampir saja dari Matilda harus tumbang begitu saja. Cuman bottom lane ini sepertinya sudah mulai rame nih ya, dimana udah ada sedikit poking ke arah gold turretnya. Ada Movended yang belum terkonek ke siapa-siapa, cuman dibantu oleh Luoi. Beatrix pun harus mundur terlebih dahulu mengingat adanya Clark yang sudah datang dan membantu di bagian bottom lane bagi Onyx Zenith. Setelah kita pindah ke arah top lane-nya, Crunchy pun sudah menjadi target operasi oleh GPX Earl, dimana L juga masih mencari momentum dulu gimana caranya joget dan juga menjepit Onyx Crunchy. Iya, Crunchy dengan Esmeralda-nya menari-nari dengan ria. Tapi kita juga jangan lupa juga buat top up di Viewpoint tadi karena sedang ada bonus diamond. Tapi bakal kita juga di arah bottom lane bakal terjadi time fight juga yang dimana dari seorang Cincara Chow dan juga Funi kali ini dalam bahaya. Bakal vertical digunakan, Cincara Chow mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan sang kakak kali ini, yang dimana Funi berhasil diselamatkan tapi harus mengorbankan seorang Ika atau dapat momentum dan seperti dinyalakan. Loncatlah seorang Crunchy di mana di lock lagi ditambah dengan circling eagle no jutsu dan harus membuat Crunchy tertumbangkan di tangan Sky. Di lain sisi turtle pun dibuka begitu lebar dan tiba-tiba Onyx berhasil mencuri turtle yang hampir saja dimiliki oleh GPX Basreng. Wah, dua turtle diamankan teman-teman dari tim Onyx. Ternyata tadi ada Retri Epong di sana. Tapi kita juga nampaknya dari seorang Funi
ini mencoba untuk menahan bottom lane tapi cukup sulit. Onyx Zenith memberikan perlawanan yang cukup kuat terhadap teman-teman dari tim GPX. Left offended digunakan juga untuk melakukan clear lane saja dari seorang Fumi. Tapi kita juga di area midnya. Kali ini Funderudul bermain cukup santai. Kaye nampaknya bakal mencari momen yang tepat untuk melakukan team fight lagi tentunya Choji. Yes, benar banget. Perlahan demi perlahan dari kedua belah tim juga mengejar satu sama lain. Dimana kalau kita lihat dari networknya ini masih berbeda sekitar 1200 dan diungguli oleh Onyx Zenith berkat bottom lane yang sudah hancur turret milik GPX Basreng. Sementara di lain sisi kita bisa melihat dari Alin pergerakan yang juga sudah mulai kencang banget untuk melakukan rotasi dan ini tiba-tiba ada tukaran lane nih dimana Crunchy sudah mulai dicicil perlahan demi perlahan oleh L, tapi L tidak menyadari bahwa tiba-tiba ada Clara yang dimana tinggal ada satu bar HP tersisa, masih bisa Hurricane Dance menuju ke arah belakang, digocek, masih bisa loncat ke arah belakang dengan Thousand Pounder dan masih bisa selamat dengan satu bar HP yang tersisa. Luar biasa banget, walaupun di geng masih bisa survive seorang LA tapi seorang R terkena Vidra Israel lumayan sakit dan bakal langsung coba kill begitu saja. Tapi Loi, Funi di sana nampaknya tertinggal. Gak ada backupan. Funderudul atau Funi kali mencoba untuk kabur tapi sudah tak bisa. Bakal terkill juga kali ini. 5 kill udah berhasil diamankan oleh teman-teman dari tim Onyx Zenith. Permainan Onyx Zenith yang benar-benar rapi banget dan perlahan demi pasti ya. Yang penting jadi objektif terlebih dahulu. Dari tadi ada yang curi turtle, sekarang objektif di bottom lane ini sudah terlakukan. Tinggal di arah top lane dan juga mid lane lagi teman-teman Onyx Zenith yang tiba-tiba ada Offended menuju ke arah Beatrix dan masih bisa melaju ke arah belakang sementara Arl mencoba untuk memberikan bala bantuan tetapi sayang sekali ada 3 lawan 1 yang dimana posisinya tidak menguntungkan sekali untuk teman-teman dari R. Tiba-tiba ada diversion dilakukan oleh seorang Loi dan coba untuk menghilangkan R pun hilang begitu saja. Funderudul harus mendefense top lane sendirian dimana ada Klar dan juga Alin yang sudah menghilangkan top lane turret dari GPX Basreng. Oke, GPX hilang satu turret tapi Funi mendapatkan satu player. Dia seorang parsianya tapi kali ini LA Hurricane Dance menuju ke seorang Crunchy, seorang Gumi masuk gua tapi tampaknya Gumi masih bisa bertahan, masih punya flicker buat mundur juga, sangat disayangkan. Tapi kali ini tentunya teman-teman dari tim GPX masih bisa buat nge-push ke area top lane turret. LA mencoba untuk menjadi tameng dari teman-temannya. Top lane turret diamankan tapi LA bakal menjadi korban kali tentunya. Choji. Yes, bener banget. L pun tumbang tetapi sekarang turtle terbuka dengan sangat lebar untuk Onyx Zenith karena posisinya 4 lawan 5. Sementara sebelum itu kita harus pindah dulu ke arah bottom lane dimana kita bisa melihat bahwa Crunchy akan menghilangkan minion yang ada di bottom lane agar minion dari Onyx Zenith bisa berjalan dengan lancar ke arah bottom lane turretnya. Sementara balik lagi ke daerah turtle, akhirnya Jason Shin mengambil turtle kedua di game kali ini dan menambahkan lagi pundi-pundi uangnya hingga sekarang berbeda 2000 gold dibandingkan dengan GPX Basreng 3000. Oke, berbanding 3000 gold. Yes. Kali ini Onyx Zenith memimpin early game-nya tapi Kaye coba tuh menggunakan linknya langsung mengarah ke seorang Rafael dan seorang Mei tapi Mei masih bisa bertahan, masih punya flicker juga. Sky kali ini mencoba untuk tembak-tembak pukul-pukulan juga. Tapi ada Vidra Strike digunakan. Tapi sementara Sky karena seorang Mei, Sky yang harus terbunuh di tangan seorang Gumi di sana. Keputusan yang lagi terburu-buru dilakukan dari seorang Sky. Tapi Jincara Chow kali ini juga terkill begitu saja dengan cukup mudah di area bottom lane, Choji. Yes, bener banget, ini udah menjadi satu advantage lagi untuk teman-teman dari Onyx Zenith apalagi mereka udah unggul di bagian objektifnya dimana mid lane turret pun sudah hancur dan turtle 60 detik akan keluar. Pertanyaannya adalah apakah Klar akan mendapatkan turtle itu kembali semenjak melihat dari KDA-nya Klar masih belum tumbang sama sekali yang berarti dari tadi dia masih jungle dengan enak dan perbedaan level sudah mulai ada di mana berbeda satu level dengan jungler dari GPX Basreng yaitu Sky. Nah, tapi kita lihat kali tentunya dari seorang Alin cukup low health point-nya bakal coba dikejar oleh seorang Ciwinda. Berhasil mendapatkan satu dari seorang Alin tapi Klar kali ini mencoba untuk meng-kill karena seorang Earl harus didapatkan. Sky nggak punya purple buff. Sky baru coba untuk mundur tapi ada Falling Star Moon dikeluarkan ke seorang Crunchy. Mau nggak mau tim GPX mencoba untuk melakukan reset lagi dan kalau lihat kali ini dari segi goldnya berbanding 1000 gold antara Link dan juga instansinya Choji. Yes, bener banget, ini adalah bisa dibilang perbedaan yang lumayan jauh apalagi kalau misalkan dilihat dari kedua belah junglernya mereka adalah hero-hero yang dependent banget sama late game moment dimana kalau udah full item itu mereka bakalan berbahaya banget dan kalau misalkan memang dari Jason Shin yang sudah mencapai ke arah full item duluan berarti bisa dibilang GPX Basreng ada di dalam keadaan yang sangat-sangat tidak menyenangkan bagi teman-temannya. Sementara sekarang ini udah menit ke-9 dimana Lord pertama sudah muncul dan ini bakalan menjadi
menjadi apa ya, bisa dibilang area of expertise buat untuk teman-teman dari Onyx Zenith, mengingat mereka dari tadi masih menang untuk di daerah team fight-nya nih. Iya, tapi kali ini Lord sudah muncul. Biasanya Lord sedang menjadi penentunya ya. Yes. Untuk nge-push ke bagian lane masing-masing. Tapi kita lihat dari segi gold dan juga tower diunggulkan untuk tim Onyx Zenith yang sudah berhasil mendapatkan 3 tower dari teman-teman dari tim GPX Bastrek. Tapi kita lihat juga Fundurudul atau Funi kali ini memberikan beberapa damage juga. Tapi tampaknya mencoba untuk bergerak ke bagian top lane bersama Funi. Tapi nggak bakal terburu-buru juga. Tapi kalau lihat juga di arah bottomnya ada seorang Sky yang sedang berhadapan dengan seorang Kansi kali ini. Bakal ada paling Star Moon dikeluarkan. Sky kali ini bakal menggunakan Temple of Blade-nya mencoba mempick off seorang Crunchy. Beberapa damage dikeluarkan tapi belum berhasil shutdown karena Crunchy masih terlalu tebal tentunya. Yes, berbanget, berarti masih belum ada team fight juga yang terjadi dari kedua belah tim. Apalagi kalau misalkan kita lihat dari kill count-nya pun berbeda 6 poin. Dan untuk network semakin jauh lagi perbedaan di angka 4.000 poin. Walaupun dari tadi masih belum mendapatkan momentum yang dibutuhkan untuk teman-temannya bisa memberikan offensive mode secara efektif. Dan ini bisa menjadi Lord milik Onyx Zenith. Mengingat mereka udah enak banget untuk team fight. Lord pun sekarang lagi dicoba dicicil perlahan tapi tiba-tiba ada yang di depan. El melakukan Hurricane Dance ke arah belakang menghilangkan Mei dari teman-temannya. Sementara tiba-tiba di belakang ada hujan SMG oleh seorang Beatrix. Dilanjutkan seperti itu, Mai harus mundur terlebih dahulu. Alin pun demikian. Gumi pun masih harus bisa mundur terlebih dahulu. Kelar masih setengah darahnya meninggalkan 1L. Ini trading yang bisa dibilang kurang menguntungkan untuk GPX Basreng. GPX Basreng berhasil memukul mundur teman-teman dari tim Onyx Zenith ketika mereka ingin melakukan Lord, walaupun mereka harus kehilangan sang explainer mereka yaitu seorang Ellie. Ini artinya tim GPX bisa melakukan push ke arah mid, tapi ada feeder Ice Strike yang coba digunakan dari seorang Alin untuk melakukan defense di area mid lane turret. Apakah Lord masih free sebelum Lord berevolusi di menit ke-12 Choji? Yes, bener banget. Apalagi kalau kita lihat dari tadi ya, Sky sebenarnya kelihatan kayak agak jauh banget ya dari teman-teman ya. Memang mengingat dari mobilitasnya Link ini enak banget untuk melakukan speed push. Tapi perasaannya adalah dari tadi ditahan mulu sama Crunchy. Jadi nggak bisa nge-push banget dari daerah bottom lane. Apalagi top lane sudah ada Gumi dengan Ruby-nya, otomatis ya efektif atau enggaknya ini tergantung dari akainya L sebenarnya untuk team fight dari GPX Basreng. Tapi untuk sementara memang ini adalah langkah yang tepat untuk Sky mengambil ke arah goldnya terlebih dahulu. Nyari jungle dulu, nyari modal dulu. Biar nanti team fight-nya GPX Basreng punya kesempatan lebih besar daripada Onyx Zenith. Oke, tapi kita juga di arah mid jalan dan lagi Gumi mencoba untuk membuat sebuah momen tapi nampaknya gagal karena ditarik seorang Ellie. Itu bisa menjadi pedang bermata dua tapi nampaknya Ellie langsung ngejepit karena seorang Mei terjepit ke orang Crunchy berhasil didapatkan. Tapi kita juga kali seorang Kelar mencoba melakukan clearance terlebih dahulu tapi nampaknya teman-teman dari GPX setelah mendapatkan satu hero mungkin mereka mencoba untuk mengambil Lordnya. Yes, berbanget 4 lawan 5 sekarang posisinya dan network pun sudah mulai mendekat di arah 3.000 gold. Sementara dari Jason sudah melakukan Mountain Choker untuk melihat vision dan juga musuhnya ini berada di mana. Sementara L ditarik itu saja, dicicil perlahan demi perlahan untuk baiting aja, narik-narikin waktu. Tapi tiba-tiba ada Veteran Strike dinyalakan GPX L pun terlalu di Gumi masih bisa survive. Lord pun sudah diambil oleh seorang Link. Sementara di sisi Gumi pun harus ditumbangkan oleh Link. Tambah sebelah dinyalakan untuk bisa lari ke area belakang dan ini menjadi turning point untuk GPX Basreng. Apakah dengan Lord mereka akan mendapatkan game kali ini atau tidak nih, Pong? Iya, nampaknya GPX mulai membalikkan keadaan setelah di early mereka sempat tertinggal. Sky A udah cukup lengkap dengan War X dan juga Demon Hunter Sword-nya. Dia udah cukup pede juga dengan Link-nya kali ini. Memanggil Lord dari area bottom lane. Membuat teman-teman dari GPX bisa bernafas lega setelah tadi. Kalau lihat sempat berbanding cukup jauh juga dari segi gold. Kali ini mereka udah mulai menyamakan goldnya secara perlahan. Ya, tapi kali ini kalau lihat juga nampaknya Lord kali ini bakal coba untuk dibiarkan terkill begitu saja. Sementara dari seorang Sky berada di top lane mencoba melakukan clear lane, tapi ada seorang Crunchy mencoba melakukan clear lane, tapi Sky kali ini bakal terstun. Apakah masih bisa kabur? Masuk ke Temple of Blade, coba untuk lari naik ke tembok dan lompat kali ini. Hampir tadi dive in yang terlalu dalam oleh Sky yang membuat dirinya hampir sekali tumbangkan oleh teman-teman dari Onyx Zenith. Sementara Mei dan Sisi mencari posisi juga, tetapi ternyata malah ditarik keluar oleh turret dari seorang L. Berbuka dengan sangat-sangat lebar dan langsung ditarik lagi oleh Gumi menghilangkan L
dan harus membuat L bisa masuk ke kuburan dari Land of Dawn. Dan sekarang posisi sudah makin sengit lagi bagi kedua belah tim, mengingat sekarang perbedaan net worth hanya sekitar 500 gold saja. Berarti dari Onyx Zenith harus berhati-hati lagi. Begitupun juga dengan GPX Basreng yang dimana kalau misalkan momentum mereka melemah, membuat Onyx Zenith bakalan ngelit lagi kalau misalkan mereka kalah di team fight-nya. Iya, di mana kali ini dari tim Onyx kelarnya sama sekali belum terpick off. 307 Gumi hanya sekali terpick off juga. Gumi juga menjadi salah satu kunci yang cukup kuat dari teman-teman dari tim Onyx Zenith kali ini. Sementara Sky apakah bakal digangkin? Kalau lu lihat sudah ada 4 hero yang siap menjaga terus. Sky punya Double Blade, masih bisa kabur, tapi Alin mencoba mau lebih dan Sky berhasil kabur dari geng yang udah dibuat teman-teman dari tim Onyx Zenith. Choji, resource skill yang banyak sekali dikeluarkan untuk mengembangkan seorang Sky, tetapi tadi hampir saja bottom lane yang menjadi trading point di momen dimana tadi hampir saja Sky tumbang. Sementara GPXL di lain sisi mencoba mencari momentum, apakah akan loncat dengan Thousand Poundernya atau tidak, masih mencari posisi dulu, melihat apakah dari Onyx Zenith bisa mengambil jungle-nya, karena kalau kita lihat di sini sudah mulai ada perbedaan. Oh, itu dia perbedaannya di mana L sudah mulai masuk dengan sangat-sangat kuat dan berani, tetapi hampir saja ditumbangkan di tengah Veteran Extract dari seorang Farsha. Yap, kali ini tentunya gamenya mencoba untuk dipimpin oleh teman-teman dari GPX. Dan buat teman-teman lagi nonton, jangan lupa dipencet tombol like-nya. Kita tembusin dulu di game pertama ini dengan 10.000 like-nya. Yo, bisa kali semuanya komunitas MLBB Indonesia langsung aja dipencet tombol like-nya supaya makin rame, makin seru tuh ya Joji. Yes, bener banget, karena semakin banyak like-nya juga semakin banyak kesempatan kalian. Siapa tahu nanti akan banyak lagi untuk melihat Pro Scene Ladies berikutnya. Tapi sebelum itu kita harus kembali dulu ke permainan, dimana ini adalah tenang sebelum badai yang akan terjadi bagi kedua belah tim, dimana tiba-tiba hampir saja salah jalan. Ada 2 player yang bersembunyi di dalam bush dari Onyx Zenith dan hampir saja ditumbangkan. Sementara sepertinya GPX Basreng sudah tidak sabar untuk menghilangkan bottom lane turret yang dimiliki oleh teman-teman Onyx Zenith, mengingat tinggal 2 hit aja dan satu lagi tapi Veteran dinyalakan untuk melakukan zoning, dan tiba-tiba Loi melakukan skillnya, hampir saja Ruby tersedot dan harus ditumbangkan oleh teman-teman dari GPX Basreng. GPX Basreng mendapatkan inisiatif terturut dari tim Onyx Zenith kali ini di area bottom lane, membuat tim GPX mulai unggul dari segi turret dan juga gol kali ini. Tadi ya Lord juga bakal muncul dalam beberapa detik lagi. Kali ini LA mencoba untuk mengganggu pertahanan yang dimiliki teman-teman tim Onyx. Tampaknya dari seorang Funi juga sudah mulai naik ke depan, mencoba untuk menghajar musuh. Apakah bakal dilakukan tim fight karena Lord yang terhormat juga sudah muncul? Apakah tim GPX bakal langsung objektif ke arah Lord atau bakal melakukan tim fight terlebih dahulu, Coach? Ya, ini bisa dibilang menjadi perdebatan sih, karena ngelihat dari networknya sekarang GPX Basreng justru udah ngelit dengan perbedaan 2000. Jadi mana kalau misalkan udah momen seperti ini, tinggal dari L-nya aja sekali lagi untuk melakukan Hurricane Dance dan mencoba mencari momentum untuk membuat Tempest of Blade dari Sky benar-benar efektif. Tapi dari sisi sepertinya sudah ada sedikit pendekatan dari teman-teman Onyx kepada GPX Basreng, di mana ini udah ada pertarungan antara XP lane, Lord pun darah tinggal setengah, dan sepertinya sebentar lagi Jisoo akan mengikuti pertarungan di daerah Lord. Daerah Lord kali ini tentunya apakah bakal menjadi milik GPX, karena kalau bisa kecuri ini bakal bahaya banget. Tapi nampaknya dari seorang Clara dijepit oleh seorang Ele di area top lane, tapi nampaknya Funi bakal terkill juga. Tapi Sky masih mau lebih, mencoba untuk objektif karena dari Sanchin, tapi boleh digunakan. Tapi kita lihat juga Crunchy cukup low HP-nya, Crunchy masih bisa bertahan dan tim GPX mencoba untuk melakukan reset lagi. Apakah bakal ke Lord, tapi nampaknya dari sekarang Sky masih mau lebih kah? Nampaknya Shinchao pun datang, Gumi cukup sekarat, tapi Gumi masih punya flicker dan masih bertahan, Soji. Yes, benar banget, ada satu player ditumbangkan, tetapi tiba-tiba ada Veteran Extract juga yang jatuh kepada teman-teman dari BFX Basreng dan masih hidup walaupun Sky-nya tinggal 1 bar aja. Sepertinya dari kedua belah tim harus mundur terlebih dahulu, mengingat ini adalah momen yang sangat-sangat riskan bagi kedua belah tim. Maka dari itu Lord sepertinya juga akan dipospon sementara, mengingat Fundrudul sudah hidup kembali. Oke, namanya Fundurudul atau Funi sudah hidup kembali. Lordnya apakah bakal diamankan oleh tim Onyx Zenith? Jika diamankan Onyx Zenith, ini bakal menjadi game yang cukup panjang juga tentunya. Tapi kalau jika LA bakal ditarik oleh seorang Gumi, tapi nampaknya Lordnya bakal di cancel. Sky juga udah muncul di bagian Lord kali ini, tapi itu juga kelar. Dimana berikan dance lagi dan lagi connect terhadap 2 hero sekaligus kali ini, yang dimana LA yang harus tumbang di tangan seorang Alin. Tapi kita lihat juga Sky Immortal bakal pecah. Sky mencoba untuk mundur juga kali ini terjadi. Hanya ada kerugian untuk tim GPX Basreng yang kehilangan seorang Ele tentunya. Ini Lord dari tadi bete sebenarnya. Yeah. Ini sebenarnya mau ngambil gua apa enggak? Iya. Dari GPX Basreng dan Ngambek juga dari Onyx. Iya, ngambek deh. Jadi ya apa ya?
Dia kayaknya lagi enak aja ngerendam kakinya di daerah river ya, di air. Karena emang dari kedua belah tim ini bermain dengan sangat-sangat hati-hati. Tapi yang tidak hati-hati adalah Earl, di mana dia mencoba invasi ke arah depan terlebih dahulu. Veteran Strike pun sudah dinyalakan dan ini bisa dibilang momen yang kurang tepat untuk menyalakan Veteran Strike. Membuat zoningan dari Onyx Zenith sepertinya harus bisa ditunggu terlebih dahulu karena ultimate dari Farsha lagi cooldown. Oke, ultimate dan Pralin lagi cooldown, tapi ultimate cukup cepat juga untuk cooldownnya. Sky E tanpa tackle buff. Cukup sulit banget kali ini untuk melakukan inisiasi ataupun team fight tentunya. Tapi kita juga hanya dicolek-colek saja, di cancel lagi, dicolek lagi. Tapi Gumi terkena DMX dan seorang Funi sangat sakit tentunya. Tapi seorang Earl mencoba untuk memberikan sedikit-sedikit senggolan terhadap teman-teman dari tim Onyx. Tapi kalau nampaknya Alin bakal menjadi tujuan atau target utama mereka. Tapi nampaknya fight-nya bakal diundur terlebih dahulu karena Sky E membutuhkan Purple Bomb. Sepertinya untuk game kali ini 40 minutes is real karena dari kedua belah tim memang benar-benar bermain dengan sangat-sangat rapih dan juga sangat-sangat disiplin. Tetapi tiba-tiba Funturudul harus terkena sedikit putaran dari Ruby dan tarik begitu saja. Hampir saja ditumbangkan dan masih bisa menyedotkan 2 ataupun 3 player dari Onyx Zenith. Hurricane Dance pun dinyalakan. Crunchy dia dalam kondisi yang sangat berbahaya sekali. Tinggal 2 bar HP tersisa tetapi di area top lane sudah ada Rafaela dan juga Gumi. Gumi pun di sandwich begitu saja harus dihilangkan di tangan seorang Sky. Sementara di lain sisi ini adalah momen yang sangat-sangat bagus untuk teman-teman dari GPX Basreng melakukan inisiasi terhadap Lord yang terhormat. Iya, luar biasa banget momen yang dibikin oleh seorang Funi. Walaupun Funi terpick off tapi berhasil memukul mundur teman-teman dari tim Onyx. Dan kali ini free Lord apakah bakal didapatkan? Tentunya ada Mountain Stalker dikeluarkan dari Sunshine. Mei mulai bergerak ke arah Lord, mencoba untuk dijegat oleh seorang nampaknya dari seorang kali ini juga cukup low health point-nya. Dan ternyata apakah Lord bakal di-cancel lagi? Apakah belum yakin dan seorang Sky untuk melakukan Lord tentunya. Sementara seorang Ele coba memberikan beberapa perlawanan dari Hurricane dan siapa mungkin langsung mengarah seorang Mei-nya bakal ditumbang. Killing spree langsung dari Love Connect terhadap seorang Alin. Tapi Alin bakal terbunuh begitu saja. Double kill untuk seorang Sky. Langsung menuju seorang Crunchy. Crunchy cukup low health point-nya tapi nampaknya Fundur juga udah mulai hadir di bagian tempat peperangan terjadi. Tapi nampaknya teman-teman dari tim Onyx sudah mulai mundur lagi, Choji. Walaupun kita bisa lihat bahwa dari Onyx Zenith ya sudah mendapatkan network yang lebih banyak dibandingkan dengan GPX Basreng, tapi kelemahan mereka adalah di bottom lane di mana inhibitor sudah hancur dan kalau misalkan memang diabaikan begitu saja nanti pelan demi pelan akan tercicil oleh minion yang dimiliki oleh GPX Basreng. Tetapi di lain sisi kita bisa melihat bahwa sekarang sudah mulai ada inisiasi Lord kembali walaupun kita bisa bilang bahwa kayaknya ini masih jauh banget dan inilah momen yang bisa dibilang cicil-cicil dulu perlahan demi perlahan. Kalau misalkan emang retributionnya sudah siap langsung saja dihajar, tetapi ada diversion dilakukan. Kelar pun keluar dari persembunyiannya hampir dari Kens dan Hurricane Dance pun terkonekkan kepada seorang Kelar harus hilangkan di tangan seorang Sky. Masih ada Immortal dan shutdown dilakukan oleh seorang Beatrix mengejar hero yang tersisa oleh Onyx Zenith di mana Gumi hampir saja melakukan recall. Masih dikejar begitu saja 4 lawan 5 lawan 4. Inilah momen yang dimana menentukan kemenangan dari GPX Basreng di mana dari seorang veteran Strike-nya Farsha kurang on point tapi masih ada shutdown yang terjadi. Tetapi oh my god, Lord yang sudah diambil sama Onyx Zenith. Ini menjadi turning point juga untuk Onyx Zenith di mana udah mulai ada push yang terjadi oleh Onyx Zenith kepada GPX Basreng walaupun dari Clarnya harus tumbang. Waduh, sangat disayangkan banget. Lordnya tersteal oleh seorang Crunchy. Dan jangan lupa juga yang adik-adik semua, ada teman-teman semua, abang-abang, kakak-kakak yang lagi nonton, dipencet dulu tombol like-nya kita. Ramekan lagi like-nya dan juga kolom komentarnya. Buruan dukung tim favorit kalian dengan cara hashtag anti pecah dan juga go Onyx tentunya. Yes, bener banget. Dimana kalau kita lihat sekarang mid lane Turret pun sudah dihancurkan. Dimana Lordnya ini masih dicicil perlahan demi perlahan oleh teman-teman dari GPX Basreng. Tapi di lain sisi sepertinya Alin pun tidak mau berdiam diri di mana dia sudah membantu minion yang dimiliki oleh Onyx Zenith di daerah bottom lane. Begitupun juga dengan Crunchy yang dimana masih berotasi ke arah top lane-nya. Ya, nanti apakah 45 menit istri lagi nih, Choji? Bisa jadi. Aduh, itu ini karena doa lu tadi di awal game. 2 hari cash is real, guys. Oke, 2 hari nge-cash. Israel kah? Apakah kita sampai tengah malam lagi? Karena kita lihat ini kita udah memasuki hampir 25 menit game.
antara tim GPX melawan tim Onyx. Game yang cukup sengit tapi dan segi tower kali ini masih diungguli oleh teman-teman dari tim GPX yang udah berhasil mendapatkan satu turret inti dari tim Onyx kali ini. Ya bener banget, apalagi dengan net worth sekitar 70.000 ini berarti dari masing-masing player rata-ratanya harusnya sudah ada sekitar 14.000 gold yang dipegang. Berarti bisa lihat dari goldnya harusnya untuk item ini udah sama-sama kuat dengan sama-sama full. Tapi ada Circle Eagle yang menuju ke arah Mei di daerah belakang sana, tetapi Feather Strike pun membantu Mei untuk bisa mundur dulu ke arah belakang. Dan melihat dari junglernya memang dari Link dan juga Isus ini emang enak banget dan juga menjadi favorit mereka di arah late game kalau misalkan dari buildnya udah penuh. Tetapi yang nggak penuh adalah darah Cincara Chow yang nggak bisa jadi ditumbangkan oleh seorang Gumi. Di lain sisi Earl masih bandel mencoba untuk mencari posisi yang lebih enak lagi, tetapi tiba-tiba ada Thousand Pounder menyalakan Hurricane Dance-nya menuju ke arah Gumi. Gumi pun tersangkut begitu saja diikuti oleh Hundurudul yang mencoba untuk menjepet lebih keras lagi teman-teman dari Onyx Zenith. Semuanya sudah sekarat, harus mundur terlebih dahulu sementara Clar belum mau pulang di mana dia berhasil menumbangkan Cincara Chow dan dirinya pun menjadi korban di tangan seorang Earl. 4 lawan 4. Top lane sudah dihancurkan. Earl pun di lain sisi mencoba untuk cari cover ke daerah belakang. Fundurul mencoba untuk membantu dengan menyedotkan beberapa akhir layar dari Onyx Zenith, tetapi nggak boleh pulang sebelum ditumbangkan. Itulah akhir dari Earl. Sementara El pun masih baru mulai dengan Hurricane Dance-nya tiba-tiba Sky pun lewat belakang mencoba mencari backline, tapi masih belum ada Tempest of Blade yang dinyalakan. Ini sebuah kerugian buat tim GPX yang kehilangan dua hero-nya. Mereka kehilangan Batrix dan juga Matilda. Walaupun teman-teman dari tim Onyx harus kehilangan seorang core-nya, menurut gue cukup worth pertukarnya antara dua tukar core. Tapi kali ini dia dari kedua belah tim udah full item semua Pak ya. Dan juga goldnya benar-benar diungguli oleh seorang Link dengan 20.000 net worth. Yes, 20.000 dibandingkan 16.000 ini bisa dibilang gap yang lumayan jauh. Tetapi balik lagi tiba-tiba Gumi pun ditumbangkan. Mei hampir saja mestun seorang Sky. Dan kalau misalkan dilihat dari goldnya ini berarti seharusnya ya dari Sky dia punya asuransi lebih ya. Kalau misalkan immortalnya pecah, kalaupun emang tangannya cepet banget bisa ngilangin immortalnya dan diganti dengan Winter Truncheon. Tetapi di lain sisi kita bisa melihat bahwa Fundurudul mencoba untuk poking yang benar-benar kenceng banget, dimana dia mencoba untuk solo di depan sana sendirian tanpa ada rasa takut. Tetapi Lord pun sekarang sudah mulai disentuh oleh teman-teman dari GPX Basreng. Sepertinya dari Crunchy juga udah notice dengan hal tersebut dan membuat Crunchy pun memberikan info pada teman-teman Onyx Zenith bahwa sekarang Lordnya lagi dicoba untuk diambil oleh GPX Basreng. Kelar di daerah belakang tidak memiliki immortal lagi. Mei masih ada immortal tetapi dia hanyalah support, tidak bisa memberikan burst damage yang terlalu besar. Tapi di lain sisi zoningan dari Fundurudul membuat GPX Basreng sepertinya ini bakal enak banget untuk ngambil Lord, tetapi Crunchy tidak akan memberikan hal itu dengan mudah di mana Mei sudah mulai masuk tetapi Lord pun sudah dapatkan oleh seorang Link. Tempest of Blade dinyalakan, Crunchy pun dikejar di belakang sana. Tinggal 2 bar aja tersisa HP-nya dan harus mundur terlebih dahulu mengingat adanya Yesunsin yang masuk ke dalam pertandingan. Tiba-tiba Mei pun harus tumbangkan di tangan Beatrix Sepong. Wow, akhirnya setelah beberapa kali Lordnya tersteal, kali ini Lordnya menjadi milik tim GPX Basreng. Apakah dengan adanya Lord, tim GPX Basreng bisa melakukan ending pada match yang pertama kali? Tapi tim Onyx juga masih memiliki sebuah kekuatan defense yang cukup kuat. Mereka punya Parsia, yang kita ketahui Parsia mempunyai defense high ground yang cukup kuat. Apakah teman-teman dari tim Onyx mampu mempertahankan base mereka? Nampaknya ditahan dulu Lordnya. Dari 3 lane udah mulai masuk dari wave-nya kali ini. Feather Strike dikeluarkan. Tim GPX mulai maju ke depan satu persatu. Nampaknya dari 3 arah udah mulai bingung Onyx kali ini, mulai bingung. Hurricane dan dikeluarkan juga. Temple of Blade juga sudah dikeluarkan. Lord, dan ini dia game yang pertama kita diamankan untuk tim GPX Basreng. Wow, early game dipegang sama Onyx tetapi ternyata